Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita kembali dalam pertemuan daring yang kedua. Hari ini kita masih mempelajari materi yang sama, yaitu peralatan dan perlengkapan gambar teknik. Saya akan sedikit mengulas kembali. Pada minggu kemarin kita sudah mempelajari berbagai alat yang digunakan untuk membuat suatu gambar teknik. Adapun alat-alat tersebut yaitu busur derajat yang digunakan untuk membuat sudut, kertas gambar sebagai media, pensil gambar, jangka, mal gambar, dan lain-lain. Setelah itu muncul beberapa pertanyaan yang perlu saya jelaskan lebih lanjut, yaitu diantaranya mengenai rapido, mal gambar, dan meja gambar. Semuanya akan kita bahas pada hari ini sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Langsung saja, yang pertama adalah mengenai mal gambar. Pada minggu kemarin muncul pertanyaan bagaimana sih fungsi mal gambar pada praktek menggunakan gambar teknik. Langsung saja, yang pertama adalah mal gambar. Mal gambar digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan garis-garis lengkung lainnya. Mal yang beredar pada saat ini banyak terbuat dari bahan plastik dan mika bening yang ukurannya dibuat berdasarkan standar. Jadi, mal gambar ini sebenarnya fungsinya sama seperti penggaris. Jika dilihat di sebelah kanan ini terdapat berbagai macam bentuk mal gambar. Yang pertama yaitu mal gambar bentuk. Nah, di mal gambar bentuk ini terdapat berbagai bentuk. Yang pertama ada segitiga, ada garis lengkung, ada garis lurus, kemudian ada gambar lingkaran dengan berbagai macam diameter. Fungsinya yaitu untuk membantu mengefisienkan waktu pekerjaan pada saat kita ingin membentuk suatu gambar segitiga ataupun lingkaran tanpa mengukur secara manual. Jadi langsung saja, misal kita ingin menggambar bentuk lingkaran dengan diameter 12, jika di mal gambar tersebut terdapat lingkaran dengan diameter 12, maka dapat digunakan langsung menggunakan mal bentuk. Yang kedua ada mal huruf dan angka. Tentu saja di dalamnya terdapat berbagai bentuk huruf dan angka. Mal bentuk dan huruf dan angka ini digunakan untuk membuat keterangan pada gambar yang akan kita buat. Misal kita membuat suatu lingkaran dengan diameter 15. Bagaimana cara menggambar angka 15-nya? Biasanya kita menggunakan, supaya rapi, ini menggunakan mal huruf dan bentuk. Kemudian selanjutnya ada gambar mal lingkaran. Nah, di mal lingkaran ini tentu saja di dalamnya terdapat berbagai macam lingkaran dengan berbagai diameter. Dari mulai diameter yang kecil sampai yang terbesar, tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan yang akan kita gambar. Misal pada tugas kita harus memerlukan gambar lingkaran dengan diameter 15. Jika di mal tersebut kebetulan ada dengan diameter 15, dapat langsung saja kita gunakan. Namun apabila tidak ada, tentu saja kita harus menggambar lingkaran tersebut secara manual. Nah, selanjutnya ada mal gambar lengkung. Nah, mal gambar lengkung ini digunakan untuk membuat lengkung yang tidak bisa memungkinkan bahwa dibuat secara manual.
sehingga kita membutuhkan alat bantu melengkung ini. Biasanya kita membuat melengkung ini untuk menggambar suatu motif atau ukiran-ukiran yang membutuhkan keterampilan tinggi sehingga tidak bisa digambar secara manual hanya dengan tangan. Selanjutnya, kemarin muncul pertanyaan mengenai rapido. Jika dilihat dari pengertiannya, rapido adalah alat gambar dengan tinta untuk menggambar pada kertas kalkir. Kertas kalkir adalah kertas yang digunakan untuk media sebagai alas untuk menggambar teknik. Kertas kalkir di sini ini berbahan sangat tipis sehingga membutuhkan alat tulis yang khusus. Nah, di sini jika kita menggambar menggunakan kertas kalkir harus menggunakan alat tulisnya adalah rapido. Rapido memiliki bermacam-macam ukuran yang gunanya untuk menunjukkan ketebalan mulai dari 0,1 sampai 0,2 mm. Untuk memudahkan pemilihan pen, maka tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Salah satu bentuk rapido dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, di sebelah kanan sekarang ada beberapa gambar rapido dengan berbagai warna. Nah, masing-masing warna di sini menunjukkan ukuran. Dari warna merah yaitu menunjukkan 0,1 mm sampai yang berwarna abu-abu yang menunjukkan ukuran 2 mm. Tentu saja yang merah dan yang abu-abu ini ukurannya berbeda, dapat dilihat dari garis contoh. Semakin ke bawah, semakin ke kiri, maksudnya semakin tebal. Ketebalan tersebut digunakan untuk membuat berbagai macam garis. Nah, nanti di materi selanjutnya kita akan belajar mengenai berbagai macam garis dan fungsinya. Ada garis yang perlu dibuat tipis, ada garis yang perlu dibuat lebih tebal. Selanjutnya adalah cara perawatan alat rapido. Agar lebih tahan lama, rapido harus dirawat dengan cara membersihkan secara rutin. Untuk membersihkan pen rapido dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Ya, sebelumnya di sebelah kanan ini sudah ada rapido yang terdapat bagian-bagian sudah dibuka. Nah, yang nomor 1 itu ada rapido pen dan secara utuh, kemudian yang kedua ada kepala rapido, yang ketiga adalah kepala dalam, yang keempat tutup, yang kelima kunci pembuka tinta, yang keenam tabung tinta, dan yang nomor 7 adalah rumah. Oke, step yang pertama, lepaskan pena dari tangkai atau rumah dengan menggunakan kunci pena yang tersedia. Jadi dibongkar dulu. Kemudian yang kedua, semprotkan air ke arah pena. Ketiga, ketuk-ketukkan secara perlahan untuk mengeluarkan tinta di dalam pen tersebut dan semprot kembali dengan air bersih. Setelah itu kemudian rapido dapat dipasang kembali. Selanjutnya kita beralih ke meja gambar. Pada pertanyaan kemarin ada alat yang belum tercantum pada materi. Selanjutnya adalah meja gambar. Meja gambar ini adalah salah satu alat yang pada materi sebelumnya belum kita cantumkan. Nah, pada minggu ini akan Ibu jelaskan, yaitu meja gambar adalah papan dan meja
yang digunakan untuk menggambar dan memiliki ketentuan harus memiliki permukaan yang rata dan licin agar penggaris T dalam meja tersebut dapat digeser. Nah, jika dilihat pada gambar di sebelah kanan terdapat penggaris yang berbentuk sudut atau T, ini dapat digeser-geser untuk memudahkan pengguna. Gunanya untuk menggaris secara akurat. Nah, ukuran papan gambar yang memadai untuk gambar teknik adalah 1265 mm dengan lebar 915 dan tebal 30 mm. Meja gambar juga dirancang dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas, seperti ukuran A0 dan A1. Bahan papan gambar terbuat dari urat kayu yang halus dan tidak terlalu keras maupun terlalu lunak. Jenis kayu yang sering digunakan adalah jenis kayu cemara, linde, dan balumbir. Pada penggunaannya, nanti kertas yang digunakan untuk media gambar direntangkan pada meja dan diletakkan di bawah penggaris. Jadi penggaris ini sudah menempel atau satu set pada meja gambar tersebut. Biasanya meja gambar diperlukan saat pengguna menggambar bentuk-bentuk atau objek-objek yang besar, sehingga membutuhkan media kertas yang berukuran besar seperti A0 atau A1. Untuk memudahkan pengguna ketika menggambar, tentu saja agar lebih nyaman menggunakan meja gambar tersebut. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan mengenai alat gambar pada hari ini. Apabila terdapat pertanyaan yang belum jelas mengenai materi hari ini, maka dapat ditanyakan secara langsung atau komen di kelas Google Classroom. Oke, sekian untuk hari ini. Sebelum saya akhiri, siswa-siswi dan saya mohon untuk mengerjakan satu soal saja, yaitu setelah mempelajari alat gambar dari pertemuan 1 dan 2, maka alat tulis gambar apa yang menurut Anda cocok digunakan untuk menggambar teknik? Jelaskan alasannya. Nah, pertanyaan ini dapat kalian jawab di Google Classroom masing-masing di bawah materi ini. Jadi di sini kan ada kolom komentar. Nah, di bawahnya kalian dapat berkomentar untuk menjawab soal tersebut. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi saya di nomor yang tertera di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.